Malaysia diklaim jatuhkan Indonesia di WTO, benarkah? Berapa kali saya ke sana, sehingga waktu kami memutuskan itu betul-betul sebuah keputusan yang terukur. Terjadi konflik besar di situ karena di situ preman berkelas katanya. Hentikan pemimpin-pemimpin berlojoh tamak holoba dan rasuah dan pulih ekonomi negara. Segala konteks saya di Arab, di India, di China, di Amerika, di Eropa, saya nak ajak mereka datang bersama-sama bangunkan ekonomi Malaysia. Tanya apa? Semua tidak ada masalah. Mereka bisa ada tax holiday, udah ada aturannya juga, tidak ada masalah. Cukup kata mereka, Pak. Cukup. Iya, Saya ingin meluruskan persepsi. Jangan pikir ada yang ngomong itu, nggak tahu asal ngomong aja itu. Kita melihat mana alternatif yang terbaik. Saya ini kan tentara. Saya selalu melihat alternatif mana yang terbaik buat Republik ini. Mau dia datang dari bulan ke urusan saya. Tegas itu adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Itu tegas. Tolong dibedakan, tegas dan kejam itu beda. Kalau nggak kita tegasi ya tetap akan ruwet seperti itu terus. Ya kita hanya mengingatkan saja. Indonesia terlibat dalam 2 kasus sengketa dengan Uni Eropa atau EU di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Pertama, sebagai pihak yang digugat, EU mengenakan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel. Kedua, sebagai pihak yang melayangkan gugatan atas diskriminasi sawit EU berkaitan dengan kebijakan arah energi terbarukan atau Renewable Energy Directive 2 atau REN 2. Pasca Indonesia dinyatakan kalah atas EU dalam gugatan terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel. Sebuah video dengan narasi Malaysia halalkan segala cara untuk jatuhkan Indonesia bertebaran di media sosial Facebook. Video durasi 7 menit tersebut dibagikan akun Facebook bernama Dunia Terkap Indonesia dan dibubui takarir bahwa narasi ini berhubungan dengan kasus sengketa nikel di WTO. Dengan foto beberapa rekaman konferensi, salah satunya momen konferensi tingkat Menteri WTO ke-12 di Jenewa pada tahun 2022. Narator dalam video berujar bahwa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tidak asing di Eropa. Narator video juga menyampaikan Indonesia akan menghentikan ekspor komoditas mineral mentah pada tahun ini termasuk bauksit. Seperti kata narator video pula, Kementerian Perdagangan menyatakan pihaknya siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit nanti dipermasalahkan negara sahabat termasuk Malaysia ke WTO. Penelusuran fakta tim riset Tirto menelusuri klaim ini dengan memasukkan kata kunci dari narasi video ke mesin pencari Google. Pertama, kami mengetik Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tidak asing di Eropa. Artikel teratas dari pencarian tersebut yakni berita dari media berbasis di Jerman, Deutsche atau DW berjudul Prospek Hubungan Malaysia Uni Eropa di bawah Anwar Ibrahim yang terbit 30 November 2022. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim mewarisi perselisihan Malaysia dengan EU soal minyak kelapa sawit. Disebutkan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia telah mengajukan keluhan kepada WTO dan menyebut EU tidak adil serta diskriminatif. Gugatan itu lahir di tengah rencana EU menghentikan impor minyak sawit yang tidak berkelanjutan pada tahun 2030. Jika Malaysia kalah, masih dari DW pemerintahan baru Anwar disebut dalam situasi yang sulit. Dalam hal ini Malaysia justru berpihak pada Indonesia, alih-alih akan menjatuhkan Indonesia di WTO sebagaimana klaim video. Dalam daftar gugatan yang telah terdaftar dengan nomor DS593 di laman resmi WTO pun terlihat bahwa Malaysia termasuk dalam salah satu negara yang bergabung dalam gugatan, di samping negara-negara lain seperti Kolombia, Costa Rica, Guatemala, dan Thailand. Reuters pada 9 Januari lalu juga melaporkan Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk bekerja sama memerangi diskriminasi terhadap komoditas sawit. Selanjutnya, Tirto mencari tahu asal-muasal pernyataan Indonesia akan menghentikan ekspor komoditas mineral mentah pada tahun ini termasuk bauksit saat memasukkan kata kunci itu ke kolom pencarian Google. Salah satu artikel yang muncul adalah berita CNBC tertanggal 3 Februari 2023. Judulnya yaitu Pantas Jokowi Stop Ekspor Bauksit, ternyata RI mau bikin ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah akan menghentikan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023 mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan penyetopan ekspor tembaga hingga timah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan industri pengolahan dan pemurnian smelter di dalam negeri.
Boksit kenapa kita harus stop? Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah boksit itu ke kita nomor 3 di dunia. Mentahan yang kita ekspor, tapi ekspor aluminium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3, barang setengah jadi kok barang jadinya 33. Ungkap Presiden RI Jokowi saat di Mandiri Assessment Forum seperti dikutip CNBC. Bahkan apabila diolah lagi menjadi panel surya, menurutnya RI hanya menempati eksportir panel surya ke-31 di dunia. Padahal nilai tambah di penjualan panel surya bisa mencapai 194 kali lipat dibandingkan boksit yang masih mentah, kata Jokowi lagi. Lebih lanjut, kondisi itu dituturkan Jokowi berbanding terbalik ketimbang Cina. Jokowi bilang ekspor boksit Cina terbesar ke-18 dunia, namun ekspor panel surya Cina terbesar di dunia padahal sumber bahan baku boksitnya berasal dari Indonesia. Malaysia sama sekali tidak disinggung dalam berita tersebut, apalagi disebut akan menjatuhkan Indonesia.